Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa di akhir zaman nantinya dunia ini akan semakin membaik. Kenapa? Karena akan makin banyak orang-orang Kristen sehingga moral itu akan semakin baik, bukan semakin buruk. Apakah pernyataan seperti demikian benar? Jawabannya salah. Justru karena di akhir zaman kejahatan semakin banyak dan kita melihat moral manusia pada saat itu semakin buruk, benar-benar bobrok, maka Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi dan untuk menghukum dunia karena dosa. Kalau kita melihat di kitab Injil Matius pasal 24, Tuhan Yesus berbicara hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dan secara khususnya apa yang akan terjadi dengan orang-orang Kristen dan moral manusia pada saat itu. Di ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Orang-orang Kristen justru mereka akan dibenci, dihindari, bahkan orang-orang Kristen akan dianiaya karena iman kepada Tuhan Yesus. Akan banyak orang-orang yang justru mereka begitu benci kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita melihat pemerintah-pemerintah yang dulunya adalah orang-orang Kristen, tetapi tahun demi tahun pergantian pemerintah, akhirnya muncullah pemerintah-pemerintah yang menentang ajaran firman Tuhan. Misalnya kalau kita melihat ada bangsa yang mayoritas adalah Kristen, tetapi di akhir-akhir ini mereka melakukan suatu peraturan yang menentang ajaran Alkitab, misalnya LGBT. Jadi tidaklah heran kalau Tuhan Yesus mengatakan di akhir zaman justru orang Kristen akan dibenci, akan dibunuh. Ya, tentunya bukan semua orang Kristen akan dibunuh, tetapi akan ada orang-orang yang akan mengalami seperti demikian karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita melihat di ayatnya yang ke-12, bagaimana moral manusia pada saat itu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, sikap yang memberontak, sikap yang kurang ajar, dikatakan di sini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pertama-tama hubungan antara anak dengan orang tua, kita melihat akan banyak anak-anak yang dimana memberontak, mereka memukul dan melakukan hal-hal yang jahat kepada orang tua. Itu adalah sikap kedurhakaan, tidak ada lagi kasih kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua kepada anaknya. Tidak ada lagi kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Justru orang tua melakukan hal yang jahat kepada anaknya. Ada yang membunuh, ada yang memperkosa, ada yang menjual, dan lain-lain. Lalu hubungan antara saudara kandung secara khususnya, tidak ada lagi kasih. Akan saling membenci, saling bermusuhan, bahkan tidak segan-segan membunuh saudaranya. Lalu hubungan satu sama lain, temankah atau kenalan, tidak ada lagi kasih. Dikatakan di sini, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tidak lagi menunjukkan kasih kepada satu sama lain.
Yang ada adalah egoisme, yang ada adalah permusuhan satu sama lain. Sehingga dunia pada saat itu moralnya begitu bobrok, begitu hancur. Ya, sekali lagi begitu bobrok, begitu hancur. Ya, terlebih orang-orang pada saat itu tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Berani menghujat, menghina, berani menantang Tuhan. Itulah keadaan di akhir zaman. Bahkan sekalipun diberitakan Injil, diceritakan firman Tuhan, akan banyak orang pada saat itu justru mereka akan menghina ajaran firman Tuhan dan Injil. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Ya, bagaimana orang-orang pada saat itu penuh kekejaman, tidak ada kasih, dan juga tidak mau dengar pemberitaan Injil disampaikan oleh Nuh. Jadi saudara-saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, mari kita terus jaga diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai kita ikut jatuh atau hidup di dalam dosa seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan, beribadah, melayani dan patuh firman Tuhan, dan mari kita terus beritakan Injil. Ya, sekiranya masih banyak lagi orang-orang yang akan diselamatkan, kita pergi beritakan Injil. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, ya, yang mengajarkan kita, mari kita terus jaga diri kita, selalu berjaga-jaga, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.